Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin sobat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah tercurah kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau akan tercurah kepada kita apabila kita senantiasa mengikut daripada ajaran beliau, berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya. Semoga kita tergolong orang-orang yang akan mendapatkan curahan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mencapai derajat yang mulia, untuk mendapatkan keselamatan di akhirat kelak. Salah satunya yang akan kita kemukakan pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai perkara pentingnya kita membaca dan menghafal Al-Quran. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalamnya sebagai pegangan, sebagai panduan, sebagai rambu-rambu bagi umat Islam. Apabila seorang hamba yang senantiasa menjadikan Al-Quran di depannya, maka akan membawakan keselamatan di dunia dan akhirat. Maknanya dia selalu berpegang teguh apa yang ada di kandungan dalam Al-Quran. Yang terkandung dalam Al-Quran adalah tentang perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, apabila seorang hamba senantiasa berpegang teguh atas firman-firman Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang hatinya cinta kepada Al-Quran, di hatinya terpaut kepada Al-Quran, berusaha mengamalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan terlebih menghafal Al-Quran ataupun memasukkan Al-Quran ke dalam hatinya, maka itu akan menjadi kebanggaan yang ia dapatkan pada hari kiamat. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menghadapkan dirinya kepada seorang hamba yang di dalam hatinya terdapat Al-Quran, Allah membanggakan orang tersebut. Maka kelak di hari kiamat dia akan mendapatkan surga yang tertinggi. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Quran pada hari kiamat kelak, ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacanya. Bacalah dan terus naik, bacalah dengan tartil seperti kamu membacanya ketika di dunia. Sesungguhnya tempatmu adalah di akhir ayat yang kamu baca. Maksud ahli Al-Quran adalah seorang hafiz Al-Quran. Seorang ulama, Mula Al-Qari rahmatullah menjelaskan bahwa keutamaan itu hanya diberikan kepada seorang penghafal Al-Quran. Tidak termasuk orang-orang yang membaca Al-Quran dengan melihatnya. Alasnya adalah, pertama, karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas tadi menjelaskan bahwa seorang ahli Al-Quran kelak pada hari kiamat akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar membaca Al-Quran dengan tenang, dengan tartil, dengan tajwid yang benar.
Maka tatkala mulailah seorang hamba membaca Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kiamat, maka dia pun naik terus sampai akhir ayat yang ia baca. Disitulah tempatnya, ataupun disitulah surganya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuannya semua itu adalah satu, yaitu agar dapat memahami betapa pentingnya kita memahami dan meresapi kandungan Al-Quran. Seseorang bertanya kepada Ummul Mukminin, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha, bagaimanakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Quran? Maka jawabnya, beliau menunaikan semua harakatnya, fathahnya, domanya, kasroh, dibaca dengan sangat jelas. Juga setiap hurufnya dibaca dengan terang dan jelas. Membaca dengan tartil itu mustahab. Membaca surat Al-Qari'ah dan Iza Zulzilat dengan tartil lebih baik bagiku daripada membaca Al-Baqarah ataupun Ali Imran tanpa tartil. Itulah pentingnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para alim ulama menjelaskan maksud hadis di atas tadi, bahwa membaca Al-Quran huruf demi huruf akan menaikkan derajat seorang pembaca setingkat demi setingkat, sehingga diriwayatkan bahwa derajat surga sama dengan derajat Al-Quran. Oleh sebab itu, hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi ahli pembaca Al-Quran, ia akan mendapatkan setinggi bacaan Al-Qurannya. Dan seorang hafiz Al-Quran akan mendapatkan ganjaran, akan mendapatkan derajat setinggi itu pula derajatnya di surga nanti. Dan orang yang terpandai dalam Al-Quran, dialah yang tertinggi derajatnya. Mula Al-Qari rahmatullahi alaihi menuliskan bahwa tidak ada derajat yang lebih tinggi daripada derajat orang yang suka membaca Al-Quran. Pembaca Al-Quran senantiasa meningkatkan derajatnya sesuai bacaannya. Al-Allama Dani rahmatullahi alaihi berkata, alim ulama telah sepakat bahwa 6.000 ayat lebih dalam Al-Quran. Namun mereka berbeda pendapat tentang jumlah selebihnya. Ada yang menyebut 6.204 ayat. Ada yang menyebut 6.014 ayat. Ada pula yang menyebutkan 6.019 ayat. Ada juga yang menyebutkan 6.025 ayat. Bahkan ada yang menyebutkan 6.036 ayat. Dalam kitab Syara'ahnya dituliskan bahwa setiap ayat bernilai 1 derajat di surga. Sehingga dikatakan pada pembaca Al-Quran, derajatmu di surga sebanyak ayat yang kamu baca. Barang siapa yang membaca seluruh Al-Quran, ia akan mencapai derajat tertinggi di surga. Dan barang siapa yang jarang membaca Quran, maka derajatnya sebatas bacaannya itu saja. Singkatnya, ketinggian derajat seseorang bergantung pada banyaknya bacaan Al-Quran. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenaikan derajat di dalam hadis di atas tadi bukan bermaksud bahwa membaca 1 ayat Al-Quran akan dinaikkan 1 derajat, sebab jika demikian hubungan antara membaca dengan tartil dan tanpa tartil tidak dapat dimengerti, sehingga dipahami bahwa baik dengan tartil ataupun tidak dengan tartil, jika membaca 1 ayat Al-Quran, derajatnya akan dinaikkan 1 tingkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya hadis ini menunjukkan satu peningkatan yang berbeda, yaitu peningkatan menurut cara membacanya, sehingga ada pemisah antara bacaan tartil
dan tanpa tartil. Oleh sebab itu, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan tartil ketika di dunia, dengan tartil itulah ia akan membacanya di akhirat kelak, sehingga ia memperoleh ketinggian derajat yang sesuai. Mula Al-Qari rahmatullahi meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sering membacanya di dunia, maka di akhirat ia akan dapat mengingatnya, dan jika di dunia ia tidak membacanya, maka ia tidak akan dapat mengingatnya di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurahannya kepada kita semuanya. Banyak di antara kita orang-orang yang membaca Al-Quran dan orang-orang yang bergairah dalam membaca Al-Quran, hendaknya harus tahu tentang perkara yang mulia ini, sehingga dia akan mendapatkan kemuliaan tersebut dan menjadi pendorong semangat untuk membaca Al-Quran. Bukan hanya itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selaku orang tua seharusnya ia mendukung anak-anaknya untuk menjadikan anaknya seorang hafiz Al-Quran, karena ini sangat bermanfaat sekali kepada orang tuanya. Karena pada hari kiamat, orang tua yang mendidik anaknya, mendukung anaknya, menjadikan anaknya seorang hafiz Al-Quran, pada hari kiamat akan mendapatkan kemuliaan, bahkan akan diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya akan dikenakan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya melebihi cahaya matahari, seandainya matahari tersebut ada di dalam rumah-rumah kalian ketika di dunia. Maka bagaimanakah perkiraanmu mengenai orang yang mengamalkannya? Hadirin sobat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkah dari seorang pembaca Al-Quran, seorang penghafal Al-Quran, dan orang yang mengamalkan Al-Quran adalah orang tua si pembaca akan dikenakan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya lebih bersinar daripada sinar matahari, seandainya sinar matahari itu berada di dalam rumah-rumah kita. Matahari yang begitu jauh saja sangat terang sinarnya, menerangi seluruh pelosok dunia ini. Apalagi jika matahari itu berada di dalam rumah, tentu akan lebih terang dan akan berkilauan. Namun cahaya mahkota bagi orang tua si pembaca Al-Quran yang akan mengamalkan isi Al-Quran serta menjadi seorang hafiz Al-Quran akan lebih terang daripada sinar matahari yang berada di dalam rumah-rumah tersebut. Jika orang tua pembaca Al-Quran saja akan mendapatkan pahala seperti itu, maka tidak dapat kita bayangkan bagaimana pahala pembacanya itu sendiri. Orang yang mengamalkannya itu, orang yang menjadi hafiz Al-Quran, tentu akan lebih dahsyat terangnya cahaya tersebut. Apabila orang yang menjadi perantara saja demikian tinggi derajatnya, apalagi orang yang melakukannya itu sendiri, tentu akan memperoleh derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya akan mendapatkan pahala tersebut karena dialah yang telah melahirkan, mendidik anaknya, memberi dukungan dan dorongan kepada anaknya sehingga anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Adanya matahari di rumah di dalam hadis di atas menunjukkan maksud yang sangat halus, bahwa jika matahari begitu dekat, tentu cahayanya semakin terang dan akan terasa, dan setiap sesuatu yang selalu ada di dekat kita akan menumbuhkan kecintaan kita terhadapnya. Matahari karena begitu jauh caranya menjadi asing bagi kita. Namun jika setiap saat selalu di dekat kita, timbullah keakraban, kecintaan. Oleh sebab itu, selain ada isyarat keutamaan cahaya mahkota, juga ada isyarat tentang kecintaan. Setiap orang mendapatkan manfaat dari sinar matahari. Namun jika manfaat itu diberikan kepada seseorang,
tentulah hal itu merupakan kebanggaan bagi pemberinya. Kita bisa perhatikan betapa manusia butuh terhadap matahari. Satu matahari akan dapat menerangi dan memberikan manfaat kepada seluruh makhluk di permukaan bumi ini. Begitu juga dengan Al-Quran. Kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di dalam kitab suci Al-Quran. Betapa Al-Quran akan memberikan manfaat yang sangat besar kepada kaum muslimin dan muslimat. Hakim meriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, maka akan dipakaikan kepadanya sebuah mahkota yang terbuat dari nur, dan kedua orang tuanya akan dipakaikan dua pasang pakaian yang indah tiada bandingnya di dunia ini. Orang tuanya akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, mengapa kami diperlakukan seperti ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, ini adalah pahala bacaan Al-Quran anakmu. Begitu mulianya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang selama ini kita sepelehkan ternyata akan memberikan manfaat yang begitu besar, akan memberikan keselamatan derajat yang tinggi di surga kepada seorang pembaca bahkan penghafal Al-Quran. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Jam'ul Fawaid dengan riwayat Tabrani dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajarkan anaknya membaca Al-Quran, maka dosa-dosanya yang akan datang dan yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang mengajarkan anaknya sehingga menjadi hafiz Al-Quran, maka pada hari kiamat ia akan dibangkitkan dengan wajah yang bercahaya seperti cahaya bulan purnama. Dan dikatakan kepada anaknya, mulailah membaca Al-Quran. Ketika anaknya mulai membaca Al-Quran, satu ayat demi satu ayat di dalam Al-Quran, ayahnya pun dinaikkan satu derajat, sehingga terus bertambah tinggi sampai tamat membaca Al-Quran. Demikianlah keutamaan bagi orang tua yang mengajarkan anak-anaknya membaca Al-Quran dan menjadikan anaknya seorang hafiz Al-Quran. Jika kita menjauhkan anak-anak kita dari agama yang karena hanya kita menganggap perkara yang sepele ini, kita akan merasa rugi yang sangat besar karena tidak akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu kemuliaan dan besarnya perkara Al-Quran. Neraka bukan perkara yang sepele, neraka bukan perkara yang ringan. Neraka adalah api yang bergejolak yang akan memakan tubuh manusia yang di dalamnya penuh dengan penderitaan yang pedih. Nah, apabila seseorang ingin terhindar dari panasnya api neraka, mari kita cintai Al-Quran dan kita baca Al-Quran, kita amalkan Al-Quran dan kita hafal Al-Quran. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya Al-Quran diletakkan di dalam kulit, lalu kulit itu dicampakkan ke dalam api, niscaya ia tidak akan terbakar. Hadis Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua pendapat dari para muhaditsin mengenai maksud hadis di atas. Sebagaimana berpendapat bahwa kulit yang dimaksud adalah kulit secara umum, yaitu kulit-kulit binatang, dan api adalah api dunia ini. Hal ini menunjukkan mukjizat khusus pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana mukjizat para Nabi Alaihissalam terdahulu. Pendapat yang lainnya mengatakan bahwa maksud kulit adalah kulit manusia dan apinya adalah api neraka. Pemahaman hadis ini berlaku secara umum, tidak terbatas pada waktu tertentu. Jadi jika seorang hafiz Al-Quran karena dosa-dosanya dilemparkan ke dalam neraka, maka
api neraka tidak akan membakarnya. Riwayat lain menyebutkan bahwa api neraka tidak akan membakarnya. Bahkan banyak hadis yang menyampaikan bahwasanya api neraka tersebut tidak akan menyentuhnya. Mula Alikari rahmatullahi mengutip di dalam kitab Syarhus Sunnah dari riwayat Abu Umamah radhiyallahu anhu yang memperkuat hadis di atas, yaitu selalulah menghafal Al-Quran, karena Allah tidak akan menyiksa hati yang menyimpan Al-Quran. Hadis ini sangat jelas hadirin sobatku yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan satu merupakan keutamaan dan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, mereka yang menganggap bahwa menghafal Al-Quran adalah perbuatan sia-sia, membuang-buang waktu, demi Allah, hendaknya mereka merenungkan fadilah menghafal Al-Quran ini. Satu fadilah ini sudah cukup bagi seorang untuk menyerahkan jiwa raganya demi menghafal Al-Quran. Sebab siapakah orang yang tidak berdosa? Siapakah orang yang tidak bersalah dan dapat memastikan bahwa dia akan terhindar dari neraka? Disebutkan dalam kitab Syarah Al-Ihya, daftar orang yang akan berada di bawah lindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat adalah ketika seluruh manusia dalam keadaan panik, yaitu dalam hadis riwayat Dailami dari Ali radhiyallahu anhu, bahwa pembawa Al-Quran, yaitu para hafiz Al-Quran, akan berada di bawah lindungan Allah subhanahu wa ta'ala bersama para nabi dan para solehin. Penting hadirin kita menghafal Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran sebagai panduan kita. Bahkan Al-Quran pun akan memberikan manfaat, akan memberikan banyak keutamaan, dan Al-Quran pun akan menyelamatkan orang-orang yang berada di lingkungan keluarga kita. Jadi hadirin sobatku yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hafiz Al-Quran mampu menyelamatkan 10 ahli keluarga yang sudah divonis masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat kita bayangkan, seandainya kita mempunyai 5 orang anak, semuanya hafiz Al-Quran, maka kemuliaan orang tua lebih besar lagi, derajatnya lebih tinggi lagi, dan mampu menyelamatkan anggota keluarga lebih banyak lagi yang sudah divonis masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita dengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran dan mengamalkan serta menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga dan akan menjaminnya untuk memberikan syafaat bagi 10 orang keluarganya yang wajib masuk neraka. Penting hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita fikirkan dan renungkan masalah ini. Jangan sampai kita lalai dari Al-Quran. Jangan kita abaikan Al-Quran. Karena apabila kita lalai dari Al-Quran dan kita abaikan Al-Quran, maka semakin lama hati kita akan berkarat. Kita bisa umpamakan satu buah senjata, atau bisa kita katakan satu buah golok. Apabila dia berkarat, maka dia tidak akan dapat digunakan lagi. Bahkan dia akan menjadi buruk dan enggan orang untuk melihatnya. Maka cara untuk menghilangkan karat dari senjata yang kita miliki, hendaknya kita selalu mengasah dan membersihkannya. Barulah senjata kita menjadi bersih kembali, menjadi berguna kembali. Begitu juga orang-orang yang hatinya lalai dari Al-Quran, maka hati akan berkarat sehingga
kebaikan-kebaikan tidak akan masuk dalam hati seseorang. Ilmu-ilmu agama akan diabaikan. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala akan ia tinggalkan. Malah sebaliknya, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala akan dikerjakan apabila hatinya berkarat. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati itu berkarat sebagaimana besi yang berkarat jika terkena air. Tanya para sahabat, ya Rasulullah, apakah pembersihnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak mengingat maut dan banyak membaca Al-Quran. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak berbuat dosa dan lalai dari zikir Allah menyebabkan hati berkarat seperti besi yang berkarat bila terkena air. Dengan membaca Al-Quran dan mengingat kematian, hati menjadi bersinar kembali. Hati diibaratkan cermin, semakin kotor maka akan semakin redup sinar ma'rifatullah yang dipantulkan dalam hatinya. Sebaliknya, semakin bersih cermin tersebut, semakin terang pantulan sinar ma'rifat. Oleh karena itu hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa terperosok dalam godaan nafsu maksiat dan tipu daya setan, maka akan terjauh dari ma'rifatullah. Untuk membersihkan hati yang semakin lama semakin kotor, para ulama bersepakat untuk membersihkannya serta memberikan sinar kembali serta mendapatkan pantulan ma'rifatullah adalah banyak mengingat kematian, banyak berzikir kepada Allah, dan banyak membaca Al-Quran. Disebutkan dalam beberapa hadis bahwa jika seorang hamba berbuat dosa, maka timbullah satu titik hitam dalam hatinya. Jika ia sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka titik hitam itu akan hilang. Sebaliknya, jika ia melakukan dosa yang lainnya, semakin banyak dosa yang ia dapatkan, maka akan muncul titik hitam yang lainnya dalam hatinya, sehingga hatinya terpenuhi oleh titik hitam tersebut, sehingga tidak nampaklah kebenaran, sehingga tidak nampaklah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tertutup hatinya. Dan demikianlah terus seterusnya. Jika dosa telah dilakukannya begitu banyak, maka hati akan menjadi hitam, sehingga hilanglah keinginannya terhadap kebaikan, keinginannya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hati selalu condong ke arah kejahatan dan keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari hal-hal yang demikian. Al-Quran telah menyebutkan tentang hal seperti tersebut yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tinggalkan kepadamu dua nasihat. Yang satu berbicara dan yang satunya diam. Yang berbicara adalah Al-Quran, yang diam adalah mengingat kematian. Nasihat-nasihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu akan bernilai bagi kita yang siap untuk menerima dan menganggapnya sesuatu hal yang sangat penting. Sedangkan orang-orang yang menilai bahwa agama itu tidak ada harganya, hanya menghalangi kemajuan ketika ia mencari keduniaan, tentu ia tidak akan mempedulikan nasihat tersebut, apalagi mengamalkannya. Hasan Basri rahmatullahi alaihi berkata, orang-orang terdahulu memahami Al-Quran itu sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang malam mereka bertafakur dan bertadabur terhadap Al-Quran.
dan sepanjang siang mereka sibuk mengamalkan Al-Quran. Untuk itulah orang-orang terdahulu menjadikan Al-Quran memang benar-benar sebagai pedoman bagi mereka. Karena mereka ingin mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini pun kita juga akan mendapatkan hal yang sama, kemuliaan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita ingin menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Karena seorang yang membaca Al-Quran tergolong orang-orang keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selayaknya seorang keluarga pasti akan disayangi, pasti akan dijaga, pasti akan dirawat, pasti akan diperhatikan, bahkan akan dilindungi, bahkan akan dinaungi, bahkan akan diberikan tempat tinggal yang istimewa. Ini seorang pembaca Al-Quran akan menjadi ahlullah ataupun akan menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Qalu manhum ya Rasulullah? Qal ahlul Quran hum ahlullahi wa khosatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahli Al-Quran. Mereka adalah keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang istimewanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahli Al-Quran adalah orang-orang yang senantiasa menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, serta menghafal Al-Quran. Mereka diberi keistimewaan sebagai ahlullah dan orang-orang istimewanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jelaslah bahwa Allah akan senantiasa memperhatikan orang yang selalu sibuk membaca Al-Quran. Barang siapa yang selalu bersamanya tentu akan menjadi ahlinya. Dan yang menjadi orang istimewanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang senantiasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ahlullah ataupun ahli Al-Quran. Betapa tingginya kemuliaan dengan sedikit mengorbankan waktu kita, ia telah menjadi dan disebut sebagai ahlullah, sehingga akan dimuliakan dengan keistimewaan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan untuk memasuki istana di dunia ini ataupun untuk menjadi anggota suatu majelis yang terhormat, betapa banyak harta jiwa dan raga yang mesti dikorbankan. Waktu, umur, pekerjaan akan dikorbankan, meskipun harus merendahkan diri dan menahan malu demi mengambil hati peserta sidang. Kita tetap menganggap bahwa itu sesuatu kebaikan dan hal yang umum ataupun layak. Dan sebaliknya, kita menganggap usaha untuk mendalami Al-Quran, menghafal Al-Quran itu merupakan suatu kerugian, dan kita tidak mengorbankan waktu kita, usia kita, malah kita menganggap itu suatu kerugian dalam kehidupan. Jadi hadirin mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ingin mendapatkan keselamatan, derajat yang mulia, ahlillah ataupun orang-orang istimewanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, serta menghafal Al-Quran. Semoga dengan demikian kita tergolong orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan penjelasan-penjelasan tadi akan memberikan dorongan kita, motivasi kita untuk menjadi ahli Al-Quran. Dan semoga dengan penjelasan tadi akan menjadi manfaat bagi kita kesemuanya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika,
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.